kalau jamaah maghrib di masjid pada rakaat pertama itu biasa ngopal, masuk rakaat kedua imam lupa membaca Al-Fatihah sampai diingatkan sampai sampai Malik Yaumiddin, tapi tidak diulangi dari Al-Fatihah. Nah, ada beberapa jamaah melepaskan diri dari jamaah itu, membuat jamaah sendiri, jadi diulangi dari awal. Nah, itu mufaroqah itu yang berarti yang bagaimana? Begitu atau nurut? Kasusnya imam lupa tidak baca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Nah, ini kesalahan yang bisa menghilangkan keabsahan sholat, karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. La sholata lima lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca fatihatil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Berarti kalau kita mendapati imam kok tidak baca Al-Fatihah, ya maka sholatnya tidak sah, sehingga itu menjadi alasan yang membolehkan kita untuk mufarroqah, memisahkan diri dari jamaah atau dari bermakmum kepada si imam yang melakukan kesalahan tadi. Mufarroqah itu ya bisa kita tetap berada di dalam barisan atau shaf, tetapi sudah mengubah niat untuk tidak bermakmum kepada si fulan, walaupun kita tidak berpindah tempat, itu juga boleh. Atau kalau tadi mau ngulangi kan berarti membatalkan sholat yang sudah dilakukan dengan imam yang salah tadi, kemudian memulai dari awal lalu membuat sholat berjamaah sendiri. Monggo seperti itu juga diperkenankan, ya. Tapi artinya mufaroqah itu tidak berarti hanya kita kemudian misah berpindah tempat. Tetap berada di shaf pun bisa dikatakan mufaroqah selagi kita niat memisahkan diri dari imam yang tadinya diikuti karena kesalahannya itu. Tapi melanjutkan atau diulang? Ya melanjutkan, kalau misalnya berada di shaf tadi tinggal melanjutkan, gitu. Artinya yang kurang tadi ya dia kemudian berniat memisahkan diri, kemudian dia sendiri baca Al-Fatihah agar tetap sah salat yang dilakukan, ya. Gitu. Pengertian melanjutkan itu gerakannya sama atau beda? Iya, jadi dia tetap berada di shaf itu, ya. Tetapi sudah yang kurang berupa Al-Fatihah dia tetap kemudian baca sendiri. Kan imam tadi nggak baca Al-Fatihah tuh, kita kemudian niat memisahkan diri dari si imam, lalu kita kemudian berniat untuk memisahkan dari imam, kedua segera dibaca apa yang kurang dari imam tadi berupa Al-Fatihah, ya. Nah selanjutnya kalau problemnya dia sudah tidak baca Al-Fatihah, maka setelahnya menjadi tidak sah, maka kita tidak bisa mengikuti gerakan imam karena imam sudah batal dengan tidak baca Al-Fatihahnya itu. Tapi kalau mufarroqahnya disebabkan bukan sifatnya rukun, ya, bukan tidak baca Al-Fatihah misalnya, tetapi hanya rusak bacaannya, tetapi bukan pada bagian yang merupakan rukun sholat, dia masih bisa tetap mengikuti imam, walaupun dia berniat mufarroqah dari imam, gitu. Ya. Gerakannya tetap mengikuti karena imam tetap sah, ya, kalau tidak meninggalkan apa yang termasuk rukun, gitu, ya. Misalnya banyak sekali pelafalannya yang tidak tepat dalam membaca Al-Quran misalnya, kemudian berniat untuk mufarroqah, ya boleh dengan tetap mengikuti imam, tapi sudah berniat untuk berpisah dari imam itu. Tapi kalau kesalahan imam itu sudah pada aspek rukun, nah ini tidak bisa lagi mengikuti karena rukun sudah menghilangkan keabsahan amal. Gitu. Cara mengingatkannya gimana kalau kurang apa? Cara mengingatkannya kalau dibarakan subhanallah, kalau tidak bisa Al-Fatihah. Iya, tetap subhanallah. Nggak paham juga ini para ulama sebagian boleh saja menyebut apa yang harusnya dia baca.
Misalnya dengan lafal ayat-ayat Al-Fatihah ya, atau bahkan nyebut Al-Fatihah itu juga boleh. Ya. Ya, agar paham apa yang seharusnya dibaca. Boleh. Ya. Artinya kalau yang dia tidak Bukan rukun. Nah, dalam jamaah itu akan menjadi gerakan yang tidak sama, karena dia sudah lepas. iya. Kalau Al-Fatihah, kalau rukun yang ditinggalkan. Artinya ini apa? Jamaah. Itu hal yang lain. Artinya dia tetap berada di jamaah, kemudian melakukan gerakan tersendiri, secara hukum fikih boleh, ya. Tapi kalau itu dipandang bisa menimbulkan keributan, ya, atau hal-hal yang jadi rame dan sebagainya, ya, dia bisa saja kemudian keluar dari saf itu, misalnya mundur 1-2 langkah, atau repotnya kalau berada di tengah-tengah jamaah, ya, gitu, ya, dia bisa aja kemudian membatalkan sholatnya sekalian, duduk sampai selesai sholat jamaah dilakukan, kemudian nanti mengulangi sholat sendiri. Ini teknis saja, ya. Tetap ngikutin imam kan tidak sah karena sudah Al-Fatihah nggak dibaca, rukunnya nggak dilakukan. Terus ngikuti gerakan imam, ya kita tidak dinilai berjamaah dong. Iya, tidak fungsi ngikuti imam apa nggak ada. Iya. Ya, tapi niat tetap melakukan sholat sendirian. Okay. Kalau ini imam itu sunat, bukan yang bermaya. Ingat, jadi membatalkan sholat dulu. Oh, iya, nggak apa-apa, boleh. Iya boleh. Iya boleh. Iya boleh. Tapi yang dimaksud Pak tadi tertarik. Ini masalah kebijakan ya. Supaya tidak itu, kita sudah membatalkan niat. Gerakannya tetap mengikuti imam. Iya boleh. Cuman kan kita nggak ada nilai jamaah di sini. Nggak masalah. Hanya supaya nggak itu aja. Nah, tetap niatnya sholat sendirian. Menyamakan gerakannya dengan imam. Hanya secara hukum kan tidak mengikuti imam sesungguhnya. Kita sebenarnya sholat sendirian. Iya. Gerakan beda sendiri. Iya, betul. Iya. Sebetulnya tidak boleh melewati orang sholat itu kalau dalam sholat berjamaah batasannya adalah imam. Ini nanti ada di kitab Umdatul Ahkam. Makanya kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, jangan lihat orang lewat aja di depan orang sholat. Karena yang dilarang itu melewati di depannya imam. Kalau sholat berjamaah, sutrahnya adalah imam. Bukan. Kalau sholat berjamaah ya. Kalau sholat sendirian ya di depan nggak boleh, di depan jenengan di dalam batas sujud. Tapi kalau sholat berjamaah, larangan itu adalah lewat di depannya imam dalam batas sujudnya. Kalau di antara makmum kemudian lewat tidak mengapa. Dalilnya hadis sahih ada di kitab Umdatul Ahkam, yang melakukannya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ulamanya sahabat itu. Ya. Cek nanti bab sholat dalam kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu kitab yang menghimpun hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau dalam sholat berjamaah, tapi kalau orang sholat sendirian, kita harus mencegah. Ya silakan Bu. Ya. Ya. Kalau sholat berjamaah cuman berdua tidak mau. Laki perempuan. Oh, okay. Beda jenis ya. Nah. Iya. Ada ulama yang memang memakruhkan ya.
ya, memakruhkan, tapi tidak sampai pada mengharamkan. Ya, bermakmum berjamaah laki perempuan hanya berdua. Ya, bukan mahramnya. Ya, sebagian ulama memakruhkan itu. Ya, sekalipun dalam melakukan ritual ibadah. Ya, dikarenakan adanya hadis laki perempuan bukan mahram, ya, berdua-duaan saja, maka yang ketiganya adalah setan, kan gitu. Ya. Nah, karena ini juga bisa menjadi sebab muncul fitnah, ya, maka dalam kaidah fikihnya disebut saddud dzari'ah, mencegah munculnya madharat, sesuatu yang bisa muncul, maka itu lebih utama untuk dilakukan, ya. Tapi tidak sampai haram atau sholatnya terus jadi tidak sah, betul, dia tetap sah. Ya, boleh. Hanya sebagian ulama memakruhkan karena berpotensi menimbulkan fitnah. Ya, ya. Pilihannya tidak berjamaah, ya sendiri-sendiri. Oke, silakan. Oke. Dalam perjalanan ya. Iya. Berarti di masjid untuk salat asar. Salat asar. Iya. Dan masuk waktu asar. Iya. Itu kita lebih baik ikut jamaah salat asar atau kita terus sholat sendiri menjamaah asar sama. Jadi jamak zuhur asar, tapi mampir di masjid yang sedang melaksanakan sholat asar. Baru masuk. Iya. Baru masuk. Iya, baru masuk. Iya. Belum dan baru adzan. Belum adzan. Ya. Iya. Kita lebih baik ikut jamaah salat asar atau kita sholat sendiri menjamaah asar. Ya. Pertama jamak takhir, yaitu mengumpulkan dua sholat di satu waktu pada waktu sholat yang kedua. Ya, dalam hal ini asar, sholat zuhur asar berarti dilaksanakan di waktu asar. Itu jamak takhir zuhur asar. Maka praktek pelaksanaan sholat jamak takhir zuhur asar adalah tetap zuhur terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan asar. Nah, kasusnya adalah mampir masjid yang di situ sedang dikumandangkan azan asar. Lebih baik menjamak zuhur asar sendirian atau ikut berjamaah dengan imam, padahal imam mengerjakan sholat asar. Ada dua pendapat. Satu pendapat yang mengatakan lebih utama untuk sholat sendirian saja atau membuat jamaah sendiri untuk zuhur asar terlebih dahulu. Zuhur asar, karena zuhurnya belum kan dilakukan di waktu asar, padahal di masjid itu sedang mengerjakan sholat asar, ya. Jadi tidak mungkin mengikuti imam yang asar sementara kan kita harus zuhur terlebih dahulu. Itu pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh saja kita bermakmum pada imam, imamnya sholat asar, tapi kita sholatnya sholat zuhur, niatnya sholat zuhur. Oke. Nah, kebolehan ini berdasarkan hadis Nabi tentang orang yang mengerjakan sholat yang berbeda tapi tata caranya sama. Dulu pernah kita sampaikan tentang ya orang yang sudah sholat pulang ke kampungnya, dia ngimami kaumnya. Sholatnya dia tuh sholat sunnah karena dia sudah mengerjakannya, tapi tata caranya sama persis. Ya, maka meskipun imam ini mengerjakan sholat yang hukumnya sunnah, makmum yang mengerjakan sholat yang hukumnya wajib, diperbolehkan dalam hadis itu. Berdasarkan hadis-hadis ini, maka boleh saja dia tetap bermakmum pada imam tadi dengan niat yang berbeda, tapi prakteknya sama persis 4 rakaat, hanya berbeda niat. Nah, walaupun ini oleh pendapat pertama dipermasalahkan, ya bagaimana mungkin berimam ya dengan niat yang berbeda antara keduanya. Tapi pendapat kedua mengatakan ya sama kasusnya kebolehan dengan sholat tadi seorang sahabat yang mengimami kaumnya itu. Ya, ini kan dua sholat yang berbeda juga antara imam dengan makmum. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Iya. Ya, setelah itu mau 4 rakaat juga boleh 4 ya. Atau ya kamu kalau mau jamak qashar ya kemudian 2 rakaat. Ya. Misalnya begini Pak, Iya. tentang jamak tadi. Iya. Nah, sholat dulunya kita sholat dulu. Iya. Nah, maksud nanti di pemahaman antara kita mengikuti sholat asar berjamaah dengan imam tadi. Nggak bisa ya. Ya. Jadi zuhur dulu terus asarnya baru ikut gitu ya. Yang satu sholat zuhurnya sendirian, imam besarnya mengikuti imam ya. Tapi kita boleh ya menjadi makmum sholat berjamaah, setelah itu kan nambah sendirian juga ya, menjamaknya. Ini saya belum tahu apa kasus semacam ini. Kalau kita sholat dulu baru kemudian bermakmum pada imam yang sholat berjamaah. Tapi kalau iya, jadi zuhur dulu baru kemudian ikut imam terus. Nggih. Iya. Iya, kalau jamaah kan memang melakukan zuhur dan asar digabungkan di satu waktu. Iya, makanya harus dulu baru asar. Kalau asar pernah dengar berapa itu karena ini waktunya nggak ada waktu asar, harus ikut asar dulu. Oh, alasan lihormatil waktu, untuk menghormati waktu nggak ada dalilnya. Jadi takhir dan takdim itu hanya berkaitan pelaksanaan waktunya. Sedangkan urutan sholatnya tetap sholat pertama, baru kemudian sholat yang kedua. Ya. Sama seperti ketika Nabi, ya, tapi itu Nabi mengkodok pada saat itu. Ini ada di kitab Umdatul Ahkam juga. Nabi dan para sahabat pernah disibukkan dengan perang sampai matahari tenggelam, padahal belum sholat asar. Maka Nabi kemudian mengimami para sahabat mengerjakan sholat asar. Sudah masuk maghrib itu ada. Kemudian setelah itu Nabi mengimami sahabat lagi untuk mengerjakan sholat maghrib. Bukan menjamak, karena asar maghrib nggak bisa dijamak. Jadi dikodok ya, mengerjakan asar tadi karena disebut oleh peperangan. Nabi mengerjakannya sudah masuk waktu maghrib. Ini kan artinya contoh bahwa tetap Nabi mengerjakan sholat yang tetap asar dulu, walaupun sudah masuk waktu maghrib. Jadi tidak ada dalil yang menjadi dasar lihormatil waktu, menghormati waktu. Kata saya ya. Saya pernah sholat di masjid yang besar, dan yang panjang sofnya itu lebih dari 11 meter, sehingga pada waktu itu jamaahnya sejumlah 1 sof. Ya. Jadi imam panjang ya. Imam itu sofnya panjang itu. Iya. Nah, ini imamnya langsung mengumpulkan jadi 2 sof. Biar tidak terlalu panjang. Karena terlalu panjang. Nah, waktu dibikin 2 sof masih panjang ternyata. Nah, terus bikin 3 sof. Jadi artinya biar dekat sama imam. Nah, ini pernah ada di peristiwa di zaman Rasul. Jadi lebih kepada katanya kalau tadi itu diameternya gitu. Diameternya ke imam itu tetap dalam jangkauan yang terdekat. Kalau 11 meter lebih itu hampir ya 20 orang itu kontrol jauh yang sama. Ini gimana?
Tapi kalau misalnya di sini penuh, itu nggak apa-apa. Kamu gimana aja satu sok. Kalau ketentuan syariat dalam arti dalil yang memerintahkan untuk seperti itu, ya tidak ada. Ya. Tapi lah pertimbangannya untuk bisa sholat berjamaah dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih dekat dengan imamnya, suara lebih bisa terdengar, gerakan lebih bisa terlihat, itu monggo. Sifatnya pertimbangan ya teknis untuk kualitas sholat yang lebih baik. Tapi kalau dalil bahwa ini nggak boleh terlalu panjang, ya kemudian harus dijadikan 2 atau 3 shaf, itu tidak ada dalil tentang itu. Oke. Nah, boleh saja misalnya di satu kondisi di mana sholat itu lebih bisa diupayakan kekhusyukannya, silahkan. Ya. Ruang itu kan luas sekali, juga nggak mungkin dipakai semua untuk sholat. Misalnya sudah ya separuh atau sepertiga saja yang dipakai untuk sholat berjamaah, kan sama sebetulnya juga dengan kasus seperti itu. Lebih ke teknis kayak gitu. Kasus itu biasanya terjadi di masjid-masjid besar. Ya. Terus pada sholat itu. Ya. Terbatas. Ya. Ya. Ya boleh, tidak ada masalah ini. Nah, ini dulu pernah ada diskusi atau bahkan sampai perdebatan. Itu ceritanya Prof. Ali Mustafa Yakub itu cukup panas di MUI pada saat itu tentang masalah arah kiblat. Ya. Profesor Ali Mustafa Yakub itu berbeda dengan kebanyakan di MUI pada saat itu, karena beliau berpikir ini, misalnya arah kiblat itu ke sana gitu. Tapi kalau panjangnya shaf itu terlalu lebar, malah nggak ngadap kiblat lagi. Ya enggak? Kiblat itu tetap punya batasan jarak, sehingga normalnya pasti akan muter. Terlalu panjang akhirnya bagian tertentu itu malah nggak ngadep ke kiblat. Beliau berpegang teguh pada itu, sempat ramai itu. Iya kan? Gimana? Ka'bah itu kan tetap punya batasan panjang itu. Ya. Itu yang paham orang teknik. Triometri. Ya, kalau bukan orang teknik nggak paham itu. Bisa bayangin. Kayaknya kalau di Masjidil Haram kan muter. Jadi maksudnya kalau dari logika itu ada maksimal kelebaran masjid. Iya. Beliau berpegang teguh dengan itu, tapi ketua MUI dan kebanyakan tidak sepakat dengan itu. Saya pernah sholat subuh di Istiqlal. Itu kan panjangnya hampir 2 meter. Iya. Nah, ini itu jadi bahan diskusi juga. Iya. Jadi saya ngomongnya orang ada kiblat. Iya. Iya. Tarik dari situ logika matematikanya nggak masuk. Pak Ustaz. Ya, monggo Ibu. Ya. Apa hubungan dengan sholat subuh? Ya. Kita sampai masjid waktunya sudah mau dimulai. Nah, makanya sholatnya qobliyah subuh atau tahiyatul masjid, Iya. Ustaz. Yang didahulukan yang mana, Ustaz? Waktunya sudah mepet mau mulai. Ya. Milih qobliyah subuh atau tahiyatul masjid itu nih, padahal waktunya mepet. Ya, Qobliyah subuh. Ya, milih qobliyah subuh. subuhnya ya. Oh, Kalau tidak cukup melakukan 2 sholat itu, maka lebih utama melakukan qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Okay. Alasannya apa? Pertama, sholat sunnah qobliyah subuh itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sangat sangat menjaga betul Nabi untuk melakukannya. Bahkan tatkala dalam safar perjalanan, Nabi tetap melakukannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dulu saya pernah sampaikan ini keterangan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Sholat tahiyatul masjid itu kan tidak disebut oleh Nabi
secara spesifik dengan mengatakan sholat tahiyatul masjid. Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Kalau seseorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai ia kerjakan sholat 2 rakaat. Maka jenengan masuk masjid waktunya sudah mepet, mau tahiyatul masjid dan qobliyah subuh nggak mungkin. Jenengan melakukan qobliyah subuh itu sudah berarti melakukan apa yang disampaikan Nabi pun 2 rakaat juga. Paham gitu? Maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan ya, seseorang yang mengerjakan qobliyah subuh saja tanpa tahiyatul masjid, dia sudah dinilai melakukan apa yang disampaikan Nabi juga. Dia tidak duduk hingga ia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di situ tidak disebut sholat apa. Tapi sudah niatnya memenuhi 2 rakaat juga. Mohon maaf, niatnya Iya, qobliyah subuh itu. Bukan double itu niatnya. Ya. Niat Buatan niat double. Sholatnya qobliyah subuh. Ini sama dengan mau umroh itu di mikot disunahkan untuk mengerjakan sholat apapun. Nggak ada sholat khusus, sholat sunnah, ihram nggak ada. Sholat apapun kalau sampai di mikot itu sedang berlangsung sholat berjamaah, kita bermakmum di situ sudah memenuhi yang diperintahkan untuk sholat di mikot. Ya. Maka mau niat tahiyatul masjid, mau niat duha, mau niat sholat wudhu, sudah memenuhi itu. Nah, gitu. Ya. Gantan ibu ya, cukup. Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga masalah tentang sholat. Iya. Itu kan beberapa waktu yang lalu itu kan sholat di dalam sehari itu 2 kejadian yang berbeda. Waktu sholat duhur itu kan di Sleman Koni itu, gedung Koni itu kan di timurnya ada musola. Iya. Sholat berdua dengan sama lain. Iya. Ya, yang imami sholat duhur ini. Iya. Terus saya makmum. Iya. Akhirnya udah siap semua, terus tapi dia itu enggak, tapi dia bunyi dikeraskan malahan sholat duhur bacaannya. Nah itu waktu sholat duhur cuma berdua, terus saya bingung, saya mau nilainya kangenan saya. Iya, aku dewe ilmunya juga kurang, ya kan? Itu satu itu sampai selesai, jadi sampai salam gitu. Jadi Al-Fatihah dikeraskan. Semua bunyi semua gitu loh. Saya kan melihat dari wah ini udah sepuh, mungkin lebih pinter lah dari saya gitu kan. Nah, makanya enggak Pak gitu. Nah, makanya terus saya makmum gitu. Itu satu kejadiannya. Terus akhirnya yang sorenya saya sholat maghrib itu di Samsat itu, di Samsat Sleman itu kan ada masjidnya sebelahnya kantor polisi itu, yang timur jalan. Nah, itu kan berjamaah banyak sekali maghrib itu. Nah terus yang imami kebetulan juga anggota polisi gitu loh. Tapi dari sholat maghrib itu dia nggak muni malahan. Nggak dikeraskan, diem. Jadi ya jadi amin itu kan surah amin gitu kan nggak ada semua. Jadi semua tapi kok nggak ada yang ngelek kayak gitu loh. Yang di depan itu kan juga kudunya kan diingatkan, tapi enggak, itu sampai salam. Jadi saya kan waduh, nah ini polisi dua-duanya soalnya jadi sahnya sah enggak gitu loh. Mau sholat sendiri sudah terlanjur berjamaah gitu lah. Jadi dalam sehari itu 2 kejadian itu membuat saya itu sama temen yang pergi itu sampai bingung, ini kayak mau ilmu nih kan. Gimana Ustaz itu kejadian seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi mau jenengan kok ora ngilih gitu. Aduh. Iya.
Seharusnya tidak dikeraskan malah dikeraskan, seharusnya dikeraskan malah tidak dikeraskan, kan ya? Kok kayaknya ke saya. Tambahnya sama imamnya. Nama imamnya. Sing tanggung jawab aku gitu. Terus ngeten nggih, kalau analisa hukumnya mengeraskan bacaan ya seperti dalam sholat subuh atau sholat maghrib dan isya dalam 2 rakaat yang pertama itu hukumnya sunnah. Mengeraskan bacaan itu hukumnya sunnah, sehingga seandainya tidak dikeraskan pun tetap sah. Bukan wajib. Iya. Nah itu dalam kasus yang seharusnya dikeraskan kok orang dikeraskan, ya tetap sah. Hanya ada kesunahan yang tidak dilakukan sehingga kurang sempurna. Terus kalau kasusnya kudu nira dikerasi kok malah banter. Mungkin nembe ngajari jenengan sih. Kena batu ya. Terus apa makan? Berarti itu tempe apa? Tempe apa? Tidak apa-apa, tidak membatalkan sholatnya, tidak menghilangkan keabsahannya gitu. Ya. Jadi tidak masalah, tapi ya tetap tidak pas ya. Tidak terserah pokok itu. Ya nanti kalau sudah selesai sudah diingatkan. Orang pas sholat dikandani. Tapi ininya ya ada ya, ada yang suara ada. Harus apa? Suarakan atau tidak? Yang ikuti praktek Nabi kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku mengerjakan sholat. Terus para sahabat menyebutkan kalau sholat zuhur asalnya Nabi itu seperti apa. Oh tidak mengeraskan. Kalau subuh maghrib isya dikeraskan pada 2 rakaat yang pertama. Jadi berdasarkan praktek Nabi itulah kemudian kita melakukannya gitu. Nah adapun hukum mengeraskan dan tidak mengeraskan itu secara fikih itu sunnah. Yang penting mocon ini wow, dibaca gitu. Ya. Ampun ya. Salah sendiri tersundi. Boleh, boleh. Ya. Jenengan tahajud dikeraskan misalnya gitu, atau maghrib dikeraskan di 2 rakaat pertama boleh, boleh. Tidak hanya ketika berjamaah ya, dikeraskan. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kurang salahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.